Oke, terima kasih Mas Wildan. Selamat sore semua. Sore hari ini kita akan Sore. melaksanakan webinar series di lokal yang kedua setelah kemarin kita sudah melaksanakan webinar series yang pertama. Sore hari ini kita akan ditemani oleh Pak Triwantoro. Pak Toro ya, akrab disapa Pak Toro. Pak Toro, untuk kameranya bisa dihidupkan Pak Toro? Sudah hidup toh? Belum, Pak? Menghidupkan bicaranya. Oh, sudah Pak, sudah. Oke. Oh. Oke, buat teman-teman semua yang sudah bergabung di kita di Google Meet maupun yang sudah streaming di channel kita di YouTube, sore hari ini kita akan membahas tentang langkah pariwisata di tengah corona bersama dengan Pak Toro, yaitu dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, sekaligus mahasiswa bidang arsitektur di bidang pariwisata ya Pak. Untuk lebih lanjutnya, mungkin secara singkat, Pak Toro, kami berikan atau kita persilahkan waktunya untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman yang ada di Google Meet maupun yang sudah live stream di YouTube bisa lebih mengenal narasumbernya lebih dalam lagi. Kami persilahkan, Pak Toro. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Primantoro. Kebetulan saya saat ini aktivitas di Stipram ya sebagai dosen. Selain itu, saya juga aktivitas saat ini sebagai mahasiswa doktoral di Departemen Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Nah, kalau aktivitas di bidang pariwisata, penelitian-penelitian di bidang pariwisata, perencanaan pariwisata, kebetulan saya sejak 2004, 2005 itu sudah mulai belajar di bidang itu ya, di bidang perencanaan pariwisata. Ikut di Stupa gitu, sebuah konsultan yang itu memberi banyak warna dalam kehidupan saya gitu. Mas Afif, silakan. Oke. Jadi memang cocok sekali nih sore hari ini buat teman-teman dari pelaku pariwisata maupun teman-teman dari akademisi pariwisata yang udah bergabung sama kita. Hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama istilahnya sharing bersama pakarnya yang sudah bergelut di bidang ini sejak tahun 2005 yang mungkin bisa di-share ke kita semua bagaimana sih kiat-kiatnya, apalagi kan kita saat ini sedang berada di masa-masa pandemi corona, otomatis yang dimana destinasi pariwisata maupun industri pariwisata banyak dan yang paling utama mendapatkan dampak dari COVID-19 ini. Oke, mungkin langsung saja Pak Toro, kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada kita mengenai judul ataupun materi yang akan dibawakan oleh Bapak mengenai langkah pariwisata di tengah pandemi corona COVID-19 ini, Pak Toro. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Toro. Oke, ini by voice atau by apa ya Mas ya modelnya? Saya baru pakai Mungkin, Google Meet hari ini. oh iya, Pak Toro ada yang ingin dipresentasikan Pak, slide gitu Pak? Oh ada. Oh baik. Ini kebetulan ada presentasi dari kemarin saya presentasi dari kementerian. Iya Pak. Your entire screen. Oh ini ya. Iya Pak. Ada apa slide dari kementerian yang membahas tentang itu. Nah ini kita akan membahas itu dan cuman itu kan di tataran nasional ya, nanti kita lihat di tataran kita seperti apa. Cuman sebentar nih saya kok nggak tahu caranya. Presentasikan sekarang Pak, di bawah Pak. Present no. Iya, sebelah. Iya, Windows ya, pilih Windows ya. Iya. Oke, share. Ya, oke. Sudah kelihatan? Belum Pak. Apakah sudah kelihatan Mas Afif? Belum Pak Toro. Masa nggak kelihatan? Sedang ini, Pak, menunggu Pak biasanya. Sedang menunggu ini Pak. Di sini tulisannya. Oh ya. Oh ya, sudah Pak. Oke, sudah Pak. Saya ya. Oke. Ya, judulnya besok kita liburan.
sebuah harapan di masa keterbatasan. Kenapa kok saya mengambil itu ya, besok kita liburan? Karena kemarin di Instagramnya Harian Jogja, Pesona Jogja, di Instagramnya Pesona Jogja, dan kebetulan dia mengutip di surat kabar Harian Jogja itu dikatakan bahwa pariwisata di DIY dibuka bulan Juni. Iya. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali. Juni kita sudah mulai buka kan, dan buka dengan keterbatasan new normal ya. Atrek desa wisata yang tadinya itu ramai, melakukan physical distancing, mulai memunculkan social distancing, carrying capacity yang tadinya tidak didengar, mulai ini harus sesuai. Kalau terlalu penuh, jarak antar kenyamanan tubuh itu tidak tercapai, kita nggak bisa ini gara-gara social distancing itu sesuatu yang normal baru. Terus airport juga memiliki batasan yang baru, produk reference juga memiliki batasan yang baru, akomodasi juga sesuatu yang baru, hygiene juga sesuatu yang baru, bahkan jangankan masuk ke wisata ya, layatan pun sekarang menu baru di layatan, menu baru di orang nikah itu adalah hand sanitizer, dan itu sesuatu yang menarik bagi kita pelaku pariwisata, orang yang bukan mencari kesenangan. Pariwisata kan intinya orang mencari kesenangan. Orang yang bukan mencari kesenangan pun akan benar-benar preventif, di mana dia tanpa pilihan dia benar-benar preventif. Sedang dengan pilihan yang banyak sekali, berarti dia akan lebih memilih sesuatu yang benar-benar akan membuat dia senang dan membuat dia aman. Dan itu sesuatu yang normal baru itu, new normal itu akan berlaku di situ. Contoh di sini yang ada di Italia gitu ya, di Sunstarf itu, lockdown Italia as if summer can be safe. Maybe kan dia bilang, katakan seperti itu. Mereka membuat sistem cara berjemur baru dengan perenjaraan antara penjemur satu dengan penjemur yang lainnya. Karena orang Eropa itu ketika dia berlibur di pantai si sunset gitu ya, 3 hal itu harus tercapai. Dia bisa memegang air, menikmati kondisi lautan seperti apa, dia bisa menikmati pasir itu seperti apa, dan dia harus menikmati matahari di situ. Tidak seperti kita ketika ke pantai panas dingin kan gitu ya. Kan beda. Nah, di sana ketika ini musim panas, kebetulan matahari berada di utara, di garis dari utara menuju ke utara. Nah, mereka menyebut matahari. Oh, mungkin ini ada sedikit trouble teman-teman yang untuk teman-teman yang di YouTube maupun di YouTube Live. Kita sudah bergabung kembali dengan Pak Toro. Pak Toro sudah aman, Pak? Sinyalnya kok? Iya. Bentar, ini saya baru mengamankan sinyal ini. Karena di tempat saya itu kalau sore itu pemakainya banyak sekali ternyata. Iya, Pak. Menunggu buka itu kan waktu yang sangat seksi untuk bermain HP. New normal ini, Pak. Oh iya loh, ini salah satu bentuk new normal. Oh iya. Apakah dulu kita kayak gini sih? Enggak kan? Iya, Pak. Dulu kan kita nggak kayak gini. Ini saya juga di rumah mau pasang wifi, tetangga udah nggak bisa, Pak. Kayaknya jaringan susah nih, Pak. Banyak yang pakai sekarang, Pak. Oke, Pak, udah bisa dimulai lagi, Pak? Ya, itu salah satu bentuknya. Sudah ya. Oke. Ini yang di Italia itu sampai tempat berjemur dibikin penjarangan gitu, antara berjemur dengan berjemur yang lain. Karena mereka berwisata ya, bentuk berwisata itu mereka berjemur. Berbeda dengan di Indonesia. Nanti ini kita lihat
yang kementerian lempar itu kasusnya kasus-kasus yang ada di luar. Lalu yang kedua di airport dan airlines itu Merit passenger itu rapid test ya. Mereka rapid test COVID untuk semua passenger yang ada di sana. Bahkan apa namanya pramugari menggunakan semacam APD gitu ya. Dan ini menarik lucu sih. Sesuatu yang Mohon maaf Pak Toro, agak putus-putus ini Pak. Sesuatu yang menarik. Halo. Bentar. Halo, bisa dengar saya? Halo? Ya, Halo, ya, bisa Pak dengar Toro. ya? Sampai mana tadi? Ini presentasinya masih kelihatan? Presentasinya... Mana dipresentasikan masih kelihatan nggak? Ya, sudah Pak, sudah kelihatan Pak. Ya. Sudah kelihatan ya? Nah, oke. Nah, gitu. Ini terus gini. Belum full screen Pak. Atau Oke Pak, udah full screen ini Pak. ini gimana caranya full screen? Coba diulang presentasikan aja lagi Pak di Google Meet-nya Pak. Oke, Sudah sudah Pak, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Oke. Nah ini kayak di Emirates itu salah satu fasilitas yang diberikan Emirates. Kalau dulu kan ya kita tahu lah Emirates itu salah satu penerbangan yang sangat nyaman sekali ya. Salah satu bentuk apa ya? Orang kalau mau menunjukkan prestis dia ketika terbang itu salah satunya ini loh Emirates kan. Karena memang lebih mahal dari yang lainnya tapi lebih nyaman. Ya. Nah, dia memberikan fasilitas yang baru dan itu dibutuhkan oleh yang membutuhkan bukan wisatawannya tapi membutuhkan Emirates-nya kan gitu. Apa itu rapid test fasilitasnya? Dan itu sama sekali dulu ketika mungkin tawaran itu dilemparkan 3 tahun, nggak usah 3 tahun lah, 6 bulan yang lalu aja. Kita akan rapid test untuk semua virus yang ada di tubuhmu setiap penerbangan Emirates. Nggak bakalan laku. Tapi karena new normal, kita masuk ke new normal kita. Terus ada lagi ini product reference ya, sesuatu yang dulunya apa ya, dulunya itu mencari sesuatu yang penuh, sesuatu yang crowd gitu ya. Sekarang mulai bergeser ke tempat yang sepi, bergeser ke apa ya, bergeser ke pegunungan untuk mencari kesendirian. Dia tetap mendapatkan kesenangan tetapi tanpa bersinggungan dengan orang lain. Nah, yang ini oke, itu untuk manusia yang dia melakukan apa ya, kegiatan di situ ya untuk wisatawannya. Tapi kalau kita lihat dari sistem akomodasinya juga, dulu fasilitasnya welcome drink ini. Sekarang orang akan menginap pun dia akan melihat terlebih dahulu bagaimana hotel itu dibersihkan, bagaimana sistem kebersihan, dan sekali lagi begitu di gambar saya juga saya perlihatkan di situ ada hand sanitizer yang selalu ready dimanapun. Bukan lagi welcome drink yang ditawarkan tapi hand sanitizer di sini. New normal, sesuatu yang baru. Nah, contoh lagi hygiene labeling. Nah ini Singapura, Portugal itu sudah mulai mengeluarkan hygiene labeling. Hotel ketika via SG clean, Singapura clean, ada itunya aman. Mereka merasa aman di situ. Seperti kalau orang Muslim ada toknya MUI ini halal, aman.
Portugal juga sama, ketika sebuah hotel masuk ada clean and safe turismo di Portugal, terus mereka merasa aman. Itu new normal, sesuatu yang baru. Bahkan untuk layanan FB di ojek online pun sekarang sudah mulai harus ada standarnya gini-gini. Nah, itu new normal dalam pariwisata. Apakah itu bisa berjalan begitu saja? Ya, apakah harus ada sesuatu yang tenaga yang cukup besar untuk bisa mencapai itu? Padahal kita pariwisata yang kita punyai itu dibentuk dari pariwisata lokal, kuliner lokal activity, desa wisata. Ya, kementerian mengatakan sih recovery segmentation-nya besok kuliner masuk, local activity masuk, paling ya traveling cross province gitu kan untuk pariwisatanya, terus bisnis lokal, travel bisnis lokal itu nanti akan dikuatkan, terus mungkin outbound traveling nanti akan muncul, tidak lagi di Indonesia tapi mulai ke Singapura karena mereka melihat sesuatu yang bersih. Itu mungkin recovery-nya seperti itu. Iya, benar, memang akan seperti itu. Harapannya seperti itu. Terus membagi menjadi 3 ya kemarin. Saat tanggap darurat, saat pemulihan recovery ini Juli sampai Desember dan mulai sampai Januari. Nah, ini yang pertanyaan kita. Ini yang menjadi sesuatu yang harus kita sebentar. Kalau pelaku wisatanya itu pelaku wisata dengan modal yang besar, dengan modal seperti ini, outbreak sampai bulan Juni kita nggak ngapa-ngapain, setelah itu mereka modalnya masih panjang. Recovery, mulai pegawainya masuk sedikit demi sedikit, mulai membersihkan tanaman yang sudah mulai muncul di mana-mana. Ada nggak uang ke situ? Ada nggak dana untuk ke situ? Sampai bulan Desember, harapannya masyarakat sudah mulai datang, sudah mulai ada pemasukan. Kemarin kebun binatang Gembira Loka sudah mulai teriak-teriak, kita kekurangan. Nah, di masa recovery ini bisa langsung digunakan? Enggak itu. Ya kalau kebun binatang langsung bisa lah. Tetapi kalau modelnya kayak desa wisata, mereka harus menata ulang semuanya. Apakah kita yakin bisa mencapai itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Mampu nggak kita? Ya, ini ada beberapa tahap sih si Kementerian Parekraf menyampaikan itu ya. Pada masa tanggap darurat kita ada fasilitasi satgas, ada strategi komunikasi untuk wisatawan Nusantara seperti apa, wisatawan mancanegara seperti apa, ekonomi kreatif seperti apa, lalu online bisnis ya. Salah satunya kita ini model-model webinar ya. Lalu ada meluncurkan program-program tertentu, terus di masa pemulihan itu ada rebound wisatawan Nusantara, rebound segmen wisatawan mancanegara, recovery, pemasaran. Kita harus memperkenalkan ulang, kita harus benar-benar yang recovery pemasaran. Ingat, bukan hanya kita, negara tetangga juga recovery pemasaran. Nanti akan ada masa banting-bantingan harga semuanya. Nanti akan ada masa hotel mungkin harganya akan menjadi murah semuanya. Akan ada masa itu. Karena yang berharap didatangi banyak sekali. Yang datang tidak begitu banyak mungkin karena masih ada ketakutan di situ. Nah, ini masalah besar dan kita harus bisa memecahkan itu bersama-sama. Nah, harapan saya di forum ini muncul saling bertanggapan gitu. Apalah punya soal. Terus yang terakhir nih fase normalisasi diharapkan ada 4 tahap ya, seluruh destinasi sudah bisa menerima wisatawan, menyalurkan memadai, aktivitas pemasaran, promosi, aplikasi, misi penjualan mulai bisa berjalan, Pemtrip sama terpadu dengan dia berjalan seperti semula.
industri pariwisata berjalan semula. Sumber daya manusia sudah bisa melayani. Cuman masalahnya, yang menjadi masalah adalah badai pasti berlalu, oke. Tapi ketika berlalu itu meninggalkan kehancuran atau meninggalkan kekokohan, itu yang jadi masalah di situ. Nah, harapan kita ditinggalkan itu bukan kehancuran, tetapi yang ditinggalkan adalah sesuatu yang tetap kokoh, sesuatu yang tetap bagus. Gitu. Ya, sementara itu yang saya lempar terlebih dahulu. Monggo Mas Afif kalau ada tanggapan atau mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, baik Pak Toro. Mungkin buat teman-teman nanti yang sudah bergabung di Google Meet bisa langsung menanyakan melalui komen chat ataupun nanti ada sesi tanya jawab secara langsung dengan Pak Toro. Dan teman-teman yang sekarang sedang live stream di Google atau melalui YouTube, mungkin bisa juga meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan review komentarnya dan akan langsung dijawab oleh Pak Toro. Oke, Pak Toro, kita sudah membahas tentang pariwisata. Tadi kita juga meng-capture cukup jelas, yaitu tentang new normal di industri pariwisata ya Pak Toro. Mungkin untuk pertama nih Pak Toro, ketika kita berbicara tentang new normal, otomatis kita tidak usah membicarakan terlebih dahulu tentang industri-industri pariwisata yang sudah besar dan sudah memiliki nama Pak Toro. Mungkin saya pribadi ingin sedikit menanyakan nih Pak, untuk dari sudut pandang ekoturism desa wisata Pak, yang dimana mengusung konsep community based tourism. Kira-kira menurut Pak Toro nih, mungkin ada harapan nih Pak, kalau semisal tadi kita membicarakan bahwasannya recovery itu kan membutuhkan sebuah daya yang besar ya Pak, entah itu dari sumber daya manusianya maupun dari finansial penopang recovery itu sendiri. Nah, sebenarnya ada harapan nggak sih Pak untuk para pelaku community based tourism ini ketika recovery itu berlangsung dan itu kita bersaing dengan destinasi-destinasi yang memiliki load finansial besar itu sendiri, itu kita mungkin bisa ada harapan nggak Pak untuk bersaing dengan mereka Pak? Kalau harapan untuk bersaing jelas ada ya Mas ya, kita pasti bisa bersaing. Cuman masalahnya seberapa lama kita harus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing itu, karena kondisinya sekarang banyak yang mulai banting setir ya. Saya sendiri pelaku ya, saya sendiri punya homestay gitu kan, dan selama 3 bulan ini tidak terurus gitu. Ketika mulai lagi harus sudah sibuk dengan beberapa pegawai saya sudah mulai beralih. Saya sementara ngojek dulu, saya sementara mau ke pasar dulu, jadi beli bangunan, mungkin beli pasar atau apa gitu. Nah, ini kasus-kasus ini banyak juga terjadi di desa-desa wisata yang tadinya mungkin di beberapa desa wisata yang di sekitar Kaliurang gitu, sekitar Turi gitu, yang tadinya mereka menjadi pekerja di desa wisata, pelaku wisata di desa wisata itu, terus ketika nggak ada tamu sama sekali, ya mereka akan mencari peluang yang lain kan. Peluangnya apa? Mungkin wah saya tak golek pasir dulu aja deh, mumpung itu truk pasirnya berjalan gitu. Nah, mulai dari mencari, dia sudah mendapatkan pendapatan walaupun cuma sedikit, lalu setelah itu diajak lagi nih, kita sudah mau mulai lagi untuk berjualan di bidang pariwisata. Mau nggak, bisa nggak kita kumpul lagi gitu, mengerjakan desa wisata lagi. Sebentar ya, ini kebetulan dan ini momennya tragic banget ya. Pada waktu kondisi benar-benar recovery, kalau pengusahanya sih berharap, pengusahanya harapannya mereka langsung. Tapi pelaku wisata yang dia skala kecil, small scale itu megap-megap terlebih dahulu. Ini habis ini Lebaran loh Mas, habis ini kita mau Lebaran. Lebaran itu kebutuhannya meningkat lah, paling nggak 2 kali lipat. Dengan peningkatan kebutuhan 2 kali lipat, maka pelaku small scale tourism itu tadi, dia akan mencari pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dia terlebih dahulu. Dalam bentuk apa saya juga nggak tahu, belum bisa membayangkan sampai sekarang. Nah, ketika dia harus men-set up ulang, dia harus memulai lagi, berarti kan dia harus membakar uang terlebih dahulu di situ. Cukup enggak modal itu untuk yang small scale? Kalau medium scale dan big scale gitu,
mungkin akan sedikit lebih aman karena mereka modalnya banyak. Untuk hotel-hotel besar kayak Plaza Grand Royal Ambarukmo gitu, atau mungkin kayak Penting Sari sudah ada cadangan tabungan di situ yang bisa digunakan untuk menggaji pegawai mereka sampai 3 bulan 4 bulan umpamanya, saya nggak tahu punya kondisinya. Mereka akan aman di situ. Tapi yang small scale ini, kalau yang tanpa harapannya mereka cuman gini, oke, saya akan adang-adang itu ya, desa wisata itu, oke, saya bersihkan saja, saya siapkan saja tempatnya, semoga nanti ada yang datang. Kalau suruh ngiklan, kita udah nggak punya modal lagi untuk mengiklan. Itu yang terjadi mungkin seperti itu, Mas. Oke, Pak. Dan ini berat. Kan gitu. Iya. Ya, belum lagi mereka harus ini tadi harus balik kan, balik lagi yang new normal tadi itu. Desa wisata yang tadinya biasa-biasa saja harus menyediakan menu utama hand sanitizer. Desa wisata yang tadinya biasa-biasa saja, resortnya biasa-biasa saja harus dibersihkan 3 kali hari. Terus penjemputan nggak, yang tadinya satu Avanza berisi 7 orang nggak bisa sekarang. Pakai standarnya WHO ya, Pak. Satgas Covid itu standarnya WHO kan satu mobil cuma berapa orang itu. Berarti kan harga juga akan naik. Karena mobil penjemputnya jumlahnya naik, harga juga akan naik. Yang tadinya 350 dibagi 7 orang, 50.000 gitu per orang gitu kan. 50.000 per orang naik menjadi 2 kali lipat karena cuma bisa digunakan untuk 4 orang. Dengan 100.000 itu untuk penjemputan. Belum lagi rumah makan yang tadinya itu uyel-uyelan bisa, sudah nggak bisa lagi uyel-uyelan. Harus berjarak. Yang tadinya kuota tempat makan itu kayak di mana ya? Tempat makan di sini di mana sih? Di ya, namanya kayak Morlejar gitu ya, yang sudah cukup lama. Dan Morlejar itu kan satu gubuk itu bisa digunakan untuk, dan yang gubuk, kalau gubuk mungkin mereka eksklusif ya, satu keluarga jadi nggak masalah. Tapi yang rumah makan besar gitu kayak ya rumah makan besar gitu, ada sebuah rumah makan yang tadinya kuotanya itu untuk mangking umpamanya, mangking aja nih, mangking. Oke, mangking yang bagian tengah yang meja, yang plaza besar yang isinya meja-meja itu yang tadinya digunakan untuk 500 orang. 500 orang gara-gara karena ada penjarangan ini otomatis cuma 250 orang. Dengan durasi yang sama hanya bisa digunakan untuk 250 orang. Otomatis operasional akan dibagi, yang tadinya dibagi 500 menjadi dibagi 250. Kalau dibebankan kepada konsumen, harganya akan naik. Kalau dibebankan kepada produsen, keuntungan akan turun. Itu yang akan menjadi berat di awal. Dan itu new normal nantinya. Suatu ketika besok, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, ketika kita duduk berjauhan dalam sebuah rumah makan akan normal. Harga rumah makan yang menjadi mahal mungkin akan normal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab dengan semangat. Bukan dengan jawab, tapi kita jawab dengan semangat. Karena nggak bisa kalau kita jalankan hanya dengan jawaban saja, nggak bisa. Oke. Gimana, Mas? Oke, baik Pak Toro. Mungkin buat teman-teman pelaku usaha di sini maupun teman-teman dari akademisi pariwisata yang sedikit mengutip dari penyampaian Pak Toro ya, bahwasannya yang kita perlukan di sini bukan hanya harapan, tetapi semangat itu sendiri ya Pak Toro. Karena untuk menembus paradigma new normal sendiri tidak semudah dipresentasikannya ya Pak Toro. Bahwasannya ini membutuhkan keteguhan, membutuhkan kesabaran juga ya yang pastinya Pak Toro. Dan yang terakhir tadi sempat mengutip ke Pak Toro adalah yang membutuhkan langkah-langkah efektif dan inovatif seperti itu. Pak Toro menyikapi itu semua nih Pak Toro, bahwasannya new normal ini memang harus kita hadapi mau tidak mau ya Pak Toro, karena yang
kalau mau menghindar juga nggak mungkin, yang mau menghadapi juga harus membutuhkan persiapan yang lumayan effortnya besar. Ini Pak Toro, kira-kira nih Pak Toro, sebagai kita penggiat pariwisata, apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk kita membantu teman-teman kita yang bergerak di bidang ekoturism, Pak Toro? Karena kan seperti yang Pak Toro ketahui, kalau untuk saat ini saja mereka sudah amat sulit untuk bisa mengembangkan destinasi pariwisata mereka sendiri. Nah, kira-kira nih Pak Toro, kita sebagai traveler nih, saran Pak Toro atau masukan Pak Toro, apa yang bisa kita kontribusikan untuk teman-teman kita, para penggiat community based tourism di desa wisata, Pak Toro? Ada dua hal utama ya. Yang pertama, memberikan pemahaman yang benar tentang apa yang kita hadapi. Karena balik lagi yang kita hadapi itu kan bukan sesuatu yang sampai sekarang masih carut marut kok. Saya tanya sama BPBD gitu ya, yang saya temui kan orang BPBD bukan BNPB. Mas, saya udah mati kayak semuanya mergo corona atau bukan sih? Gue nggak tahu ya Pak. Tetapi kok dipakai modelnya kan standar COVID. Ya aturannya memang kayak gitu Pak. Orang yang mati, meninggal di rumah sakit, dan itu di masa corona, maka akan menggunakan protokol COVID. Oh gitu, iya. Ya. Apakah ada visum? Tidak. Berarti hanya majelis kira-kira? Iya. Jadi selama ini itu yang terjadi kan. Yang muncul hasil dari itu adalah ketakutan. Wah, COVID gitu. Ada dokter mengatakan bahwa COVID itu nanti gini. Ada dokter mengatakan COVID itu ya seperti flu biasa. Ya kita yang mau nganut yang mana suka nganut. Nah, pemahaman itu harus kita berikan kepada entah itu pelaku ekoturism ataupun yang orang yang akan menjalani ekoturism. Bahwa kalau dalam pemahaman saya, apapun itu COVID, yang penting kita adalah berusaha untuk sehat. Berusaha untuk sehat itu gimana? Pakai masker oke, pakai hand sanitizer oke, takut jangan. Pakai masker jalan-jalan masih boleh kok. Kita udah pakai masker kok. Tapi tubuh kita sehat loh ya. Kamu jalan-jalan, oke monggo silakan. Karena semakin kamu senang, kamu akan semakin sehat. Nggak jalan-jalan, stres, sakit, kamu malah modar. Kamu nanti kan bisa mati di situ. Gara-gara penyakit kita, gara-gara dari dalam diri kita sendiri yang kita tidak bisa memanage diri kita sendiri, akhirnya ketakutan itu yang masuk, semakin takut akan semakin mudah terserang penyakit. Minimal penyakit mah yang muncul di situ, mahnya menjadi akut, karena ketakutan, lalu nggak jadi liburan nanti. Ayo sehat besok liburan. Kemana? Ya nggak tahu lah. Pokoknya yang sepi-sepi aja deh. Naik gunung aja. Tapi jangan gunung yang terlalu mainstream. Gunung yang belum tidak banyak didaki lah. Mana kayak gunung itu ada gunung 1000 itu, gunungan 1000 tinggal dibagi berapa orang bisa didaki satu persatu kan. Itu menciptakan sesuatu yang baru, memberikan semangat yang baru. Itu bagi yang pelakunya. Pemahaman tentang bagaimana si COVID itu berjalan. Yang penting kita mempertahankan diri biar kita sehat. Jamunya diminum, madunya diminum. Itu yang penting. Bukan, COVID itu menakutkan. Tidak, bukan itu. Kalau masalah nanti akan menjadi mati dan tidak, itu diatur sama yang di atas. Nggak usah kita mikir sampai ke sana. Pemahaman itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai penggiat pariwisata, kita garap deh, kita tarik deh para pelaku ekoturism itu, ekowisata itu. Ketika kita punya kanal sendiri, kita punya channel sendiri untuk meningkatkan itu, ya kayak Mas Afif punya di lokal, kita ajak. Mungkin ada baiknya juga ketika model sharing seperti ini ada sebagai dari sisi studi gitu ya, dari sisi pendidikan, lalu ada pelaku di situ yang nanti juga diajak berbicara juga, mungkin dari Penting Sari, mungkin dari Serawalan, mungkin dari ekoturism dari Ngelanggeran mungkin. Nah, dengan seperti itu mereka bisa sambil mengiklankan ketika setelah corona nanti kita akan memberikan tiketnya akan yang tadinya
naik masuk itu 10.000, masuk menjadi 12.000, tapi dengan bonus ini masker. Terus semuanya kita semprot juga, kita gini. Jadi kita membahas mereka sekaligus mendatangkan mereka. Kita beri masukan juga sama-sama di situ. Itu salah satu bentuk apa yang kita lakukan, dan itu bermanfaat bagi mereka. Tidak harus kita memberikan bantuan dalam bentuk fisik, tidak. Meli Guslo itu bantuannya adalah sini produk kamu dikirim ke saya, besok saya repost di Instagram saya. Ruginya apa sih si Meli? Nggak ada ruginya. Keuntungannya besar bagi si pelaku. Kan gitu. Oke. Itu Meli, Rosa. Wah, mengikuti ya Pak Toro ya. Oke, menarik sekali nih Pak Toro. Jadi memang buat teman-teman pelaku pariwisata maupun akademisi pariwisata, atau di sini juga ada teman-teman yang memang bergerak dan menyukai bidang pariwisata, sebenarnya kita bisa membantu teman-teman kita seperti yang disampaikan oleh Pak Toro. Yang satu adalah melalui pemahaman, ataupun kita memahamkan yang ingin berkunjung maupun yang akan dikunjungi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa membantu melalui kanal-kanal kita masing-masing, entah itu melalui sosial media, Instagram, Facebook, dan sebagainya, bahwasannya kita memiliki destinasi wisata, ekowisata, yang dimana para pelakunya juga siap untuk mendapatkan kunjungan dari para wisatawan. Oke, buat teman-teman yang bergabung di Google Meet, maupun yang sudah live stream melalui YouTube channel kita, mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya dari teman-teman. Bisa tinggalkan pesan melalui chat kita di Google Meet, buat teman-teman yang sudah bergabung di Google Meet, ataupun di teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel bisa meninggalkan chat di link kita di komen di komen YouTube kita. Nanti kita akan jawab. Kalau tidak sore hari ini, mungkin di lain kesempatan kita akan menjawabnya. Oke, Pak Toro. Ketika kita sudah membahas tadi Pak tentang langkah-langkah teman apa yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, Pak. Kira-kira nih Pak, untuk ke depannya Pak, semisal memang new normal ini berhasil diwujudkan, itu apakah ada kemungkinan Pak bahwasannya pariwisata ini akan memberikan istilahnya pemasukan yang besar seperti sebelumnya Pak? Karena kan sebelumnya kita melihat ya Pak, bahwasannya pariwisata ini digadang-gadang menjadi devisa kedua di Indonesia sebagai penyumbang devisa ya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira ketika kita berbicara tentang new normal ini kembali Pak, itu apakah ada harapan baru Pak, atau mungkin berapa lama jangka waktunya sehingga pariwisata itu bisa kembali berjaya Pak? Kalau apakah pariwisata tetap memberikan keuntungan yang besar? Iya, tetap itu. Sektor yang memiliki daya lenting tertinggi itu pariwisata. Sektor jasa ya, sektor jasa. Oke. Dan pariwisata masuk dalam sektor jasa. Dia adaptif sekali. Yang namanya pariwisata kan adaptif sekali. Kamu datang ke ke Borobudur mau. Datang ke Borobudur, oke. Terus tiket masuk tetap sama, nggak masalah dengan tiket masuk sama, karena si Borobudurnya juga dia nggak kena corona kok kan. Tetapi di situ ada tambahan, harus memakai masker, harus menggunakan ini, dan ada dana untuk kebersihan, namanya kayak gitu. Nah, dia fleksibel sekali. Mungkin ada penurunan lah, sedikit penurunan ya, karena harus ada pembersihan yang tadinya bersihkan. Tapi Borobudur pun, apakah dia akan disemprot dengan sanitizer juga? Saya rasa tidak, malah bahaya dengan itu batunya. Mungkin dia malah akan ditutup mungkin. Dengan pemahaman yang kemarin-kemarin ya. Kalau pemahaman saya mendingan dibuka. Gembira lokal namanya, Gembira lokal.
Oke, dia akan menaikkan tiket masuk. Karena apa? Satu tiket masuk ini kita tambahkan Rp3.000 untuk apa? Untuk dana pembersihan ini seluruh Gembira Loka ini. Rp3.000 nggak terasa bagi satu orang. Tapi ketika yang datang adalah 1.000 orang gitu, sudah 3 juta itu per hari. Itu kalau cuma untuk nyemprot disinfektan sudah cukup sekali. Dan hanya dengan menambahkan 3.000 pada penambahan harga per orang itu, dia sudah bisa bertahan dengan memberikan layanan yang sangat bagus sekali. Ini bersih loh, ini bersihkan setiap hari loh, ini gini loh, ini gini ini. Gitu. Jadi pariwisata tetap akan memberikan pemasukan yang bagus kalau dia laku loh. Syaratnya kalau dia laku dan dikunjungi lagi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana dia bisa laku dan dikunjungi lagi, kan yang jadi masalah itu. Oke. Kayak beberapa hari yang lalu saya ke Amplas, jalan-jalan. Salah satu site di Amplas yang menjadi tempat rujukan orang berwisata adalah tempat makannya kan, itu di atas itu di Food court Taman Sari apa namanya, ya di food court itu kan. Orang nyantai di situ, meet up di situ dan lain-lain. Kemudian sepi, terus harga tidak ada perubahan sama sekali. Ya, karena mereka berjualan biasa kan gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah itu nanti memberikan keuntungan atau memberikan keuntungan yang jualan dia tetap mendapatkan keuntungan kok. Toh harga tidak bakalan berubah juga kok. Dia sudah tahu kalau di Amplas harganya segitu. Yang jadi masalah gimana caranya menarik orang biar datang ke situ, dan itu urusannya si Amplas, bukan urusannya dia. Tinggal dia nambah satu iklan saja, satu banner di depan, ini food buka kan, itu udah masuk. Dalam pandangan sederhana kan seperti itu. Dan kita pariwisata itu ya satu yang sederhana juga, jangan dipikir rumit lah. Saya rasa kayak gitu. Oke, berarti intinya pariwisata tuh memang jangan khawatir ini tidak bisa bangkit karena pariwisata itu kebutuhan ya Pak, secara nggak langsung. Oh iya, dan sekarang, nah ini trennya besok itu orang mencari tempat yang benar-benar relaksasi, benar-benar tidak di rumah. Karena kan selama ini work from home, di rumah saja kan gitu. Kita selalu di rumah saja. Anak-anak, ya, test case-nya anak-anak saya, besok ketika liburan diinginkan apa? Camping. Kemungkinan tren ke depan itu, tren pasca COVID ya, back to nature. Oke. Berarti sesuai dengan teman-teman kita yang di ekoturism ya Pak, yang menggadang-gadang ekoturism karena mereka base-nya kan di konservasi alam yang dimana wisatawan bersentuhan dengan alam. Oke, jadi mungkin buat teman tadi kita yang udah bertanya tadi melalui via DM, kira-kira apa tren pariwisata pasca COVID tadi sudah terjawab ya sama Pak Toroh, bahwasannya memang wisatawan nanti akan banyak mencari tempat untuk relaksasi karena sudah banyak work from home, sehingga mereka ingin kembali ke alam ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan alam, contohnya tadi seperti camping dan sebagainya. Oke, Pak Toroh, kira-kira tadi kan kita sudah membahas tentang tren, bahwasannya tren yang masa kini adalah yang kembali ke alam, Pak Toroh. Kalau dari sudut pandang sendiri oleh Pak Toroh, kalau kita tadi membahas kita akan kemana, terus langkah-langkah kita bagaimana untuk mempersiapkan new normal di bidang pariwisata tadi. Kira-kira tips apa sih Pak yang bisa diberikan ke kita sebagai seorang traveler ketika kita ingin berwisata di era new normal, Pak? Yang pertama, keep safe ya, safe bagi diri kita. Jadi yang pertama itu pastikan bahwa tempat yang Anda kunjungi itu Anda merasa safe di situ. Maksudnya adalah entah antara saya dan kamu kan beda ya. Safe-nya antara saya dan kamu kan beda. Mungkin kamu merasa jalan-jalan di Malioboro itu sudah tidak safe lagi kan. Saya sepedaan di Malioboro masih merasa safe.
Nah, pastikan dulu bahwa yang akan kita kunjungi itu safe, karena nanti akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan kita berwisata itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya kita menjaga kebersihan diri kita sendiri, ya. Terus menjaga kebersihan jangan sampai mengganggu orang lain yang berada di sekitar kita. Seandainya kita nanti bertemu dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, laksanakan apa yang dianjurkan gitu ya. Pakai masker, oke, pakai masker. Selama perjalanan pakai masker. Ketika sampai di puncak gunung ya maskernya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Mungkin kita hirup udara segar terlebih dahulu, karena cuman kita sendirian di puncak gunung sendirian. Kenapa? Apakah harus pakai masker juga? Saya rasa enggak. Kita hirup udara segar itu merelaksasikan diri terlebih dahulu, merasakan sesuatu yang benar gitu. Setelah itu nanti pulang maskernya kita pakai lagi. Dalam perjalanan kita tetap pakai masker sampai di rumah lagi. Tetap cuci tangan, cuci kaki, cuci tangan, hand sanitizer kita pakai. Terus terus selanjutnya cari yang tidak terlalu ramai. Cari yang tidak terlalu ramai. Karena nanti ketika ramai banyak orang di situ akan muncul juga kecurigaan, karena kita masih tertanam juga ketakutan yang disebarkan selama ini. Ketakutan, kekhawatiran itu kan muncul. Dan yang muncul adalah masnya itu kok batuk ya, itu kok bersin. Akhirnya kita nanti nggak jadi berwisata nanti. Cuma was-was terus kan gitu. Cari tempat yang cukup sepi lah. Toh pilihan kan banyak. Nah ini saatnya juga kita ketika pariwisata yang mainstream menjadi penuh, ya kita menciptakan pariwisata yang tidak mainstream lah. Umpamanya Ngelanggeran, kalau kemarin-kemarin ya di Gunung Sewu itu Ngelanggeran penuh. Ya jangan di Ngelanggeran. Toh masih ada sedikit toh masih ada Watu Payung, hutan turunan. Sama-sama melihat view yang bagus di pagi hari, pasca subuhan berangkat, nggak usah ke Ngelanggeran, ke Watu Payung mungkin. Dia lebih sepi daripada Ngelanggeran. View-nya bagus juga, untuk relaksasi mata bagus sekali, bisa melihat mist kabut gitu ya, yang tebal gitu. Dan itu bisa menyebarkan imbas pariwisata, bukan hanya mengumpul di satu tempat yang sudah terkenal, tetapi sampai ke tempat-tempat yang lain yang itu belum dikenal. Itu akan merangsang tempat itu untuk lebih berkembang juga. Gitu. Oke. Dan yang terakhir sepinter-pinternya kita untuk memilih menggunakan media sosial. Setelah kita kunjungi, kita akan memilih itu melalui media sosial ya. Selama ini yang kita gunakan adalah media sosial. Setelah kita kunjungi, kita kasih feedback lah mereka dengan mengupload apa yang kita kunjungi itu. Otomatis itu akan menggeret menjadi cara kita untuk berterima kasih kepada tempat yang kita kunjungi itu, sehingga orang lain bisa kenal dan orang lain akan mengunjungi tempat tersebut juga. Gitu. Oke. Berarti untuk teman-teman mungkin bisa dipahami tadi yang disampaikan Pak Taruh, bahwasanya tip-tip langkahnya adalah tetap berwisata pada umumnya, tetapi sesuai dengan standar keamanan yang kita yakini. Dan yang kedua tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kita tetap berusaha untuk tetap rileks ya Pak ketika berwisata, supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan ketika berwisata. Oke Pak Toro, di sini ada yang menanyakan lagi nih Pak, apakah mungkin nanti ada tren pariwisata online? Sekarang segala aspek beralih ke digital online. Apakah mungkin juga pariwisata nanti beralih menjadi pariwisata online Pak? Cara penawarannya online mungkin. Cara mereka mengiming-imingi itu apa bahasanya? Mengiming-imingi ya? Menggoda biar mereka datang dengan cara online mungkin. Tetapi hakikat pariwisata adalah kita merasakan environment yang ada di situ. Tidak bisa online. Kalau cuma mau
pariwisata online pakai aja Google Earth gitu kan, lalu cari tempat di mana, jatuhkan titik di situ, bisa jalan-jalan di situ. Tapi kan pakai Google Earth kita bisa milih maunya di piramida Giza gitu. Tapi kan kita nggak merasakan bahwa environment dari piramida Giza itu seperti apa. Itu yang tidak bisa dialihkan dari pariwisata di situ. Seperti orang jualan parfum online, itu dari bentuknya bisa, dari warnanya bisa, tapi dari aromanya, apakah kita bisa mencium aroma online? Enggak kan? Pariwisata juga sama. Komodo oke. Online iya, pakai video, menunjukkan komodo, jalan-jalan komodo, sarangnya seperti apa, iya, tapi fear-nya kan nggak dapet kita, ketakutannya kan nggak dapet di situ, itu. Ketika kita jalan-jalan ke komodo, tahu-tahu komodonya gerak gitu, baru mau memfoto, itu kan muncul adrenalinnya di situ, dan itu tidak bisa. Kalau cuman melihat kondisi secara online, iya. Kayak foto panoramik 360 itu bisa ya. 360 derajat. 360 derajat untuk menyembuhkan kerinduan kita terhadap sesuatu yang pernah kita kunjungi mungkin. Tapi untuk memberikan pengalaman, experience bagi orang yang belum pernah berkunjung ke sana dengan model online, saya rasa sulit. Teknologi yang sekarang masih belum bisa. Mungkin kalau online-nya tuh pakai model pintu kemana saja atau berada di situ itu mungkin bisa. Kalau saya kok gitu ya, Mas Vinkos. Oke, untuk saudara Vinkos ya, jadi memang pariwisata online bisa diadakan, tapi memang hanya sebatas membuat kemauan untuk berwisata ke daerah tersebut semakin lebih besar ya Pak. Berarti bisa dibilang sebagai salah satu strategi marketing untuk bisa mengunjungi destinasi tersebut nih Pak, berarti. Iya. Ya. Mungkin seperti itu aja Saudara Vinkos, bahwasannya memang untuk mendapatkan feel dari pariwisata sendiri kita harus merasakan dan menyentuh langsung destinasi yang ingin kita kunjungi. Terlepas ketika kita menjelajahi pariwisata secara online mungkin bisa menimbulkan kepuasan juga, tetapi tidak afdol, bisa dikatakan seperti itu apabila kita tidak mengunjungi destinasi wisata tersebut secara langsung. Oke, Pak Toroh, mungkin ini waktu sudah menunjukkan penghujung acara kita, Pak, pada sore hari ini. Mungkin untuk teman-teman juga yang sudah bergabung di Google Meet maupun sudah streaming melalui YouTube channel kita, bisa meninggalkan pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan ke Pak Toroh dan mungkin bisa kita jawab di sesi-sesi berikutnya atau bisa kita jawab melalui media sosial kita, tetapi tidak online di sore hari ini. Oke, Pak Toroh, mungkin sebelum kita akhiri sesi kita pada sore hari ini, Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman rekan-rekan kita, para pelaku pariwisata maupun akademisi pariwisata yang sudah bergabung bersama kita di Google Meet maupun di YouTube channel kita, Pak? Ya, yang jelas yang pertama untuk di lokalnya ya, untuk di lokal mungkin bisa besok ada model seperti ini, tapi mempertemukan ya, bukan hanya satu orang, tapi mempertemukan antara pelaku dan akademisi, kayak gitu. Ya, sehingga yang tadi saya ceritakan mereka bisa menambah bisa online juga, bisa menambah jejaring juga kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut berwisata lah. Berwisata itu membuat kita senang. Senang itu membuat kita sehat. Jadi kalau kita takut berwisata, sudah takut gitu kan, takut itu membuat kita akan semakin buruk, nggak jadi berwisata, jadi stres kan, semakin buruk lagi, jadi 2 kali keburukan. Nah, kalau senang, 1 kali kebaikan, berwisata dapat kesenangan lagi, 2 kali kebaikan. Yang mendingan 2 kali kebaikan daripada 2 kali keburukan. Jadi tetaplah berwisata, tetapi stay safe, gitu aja. Itu intinya seperti itu. Ya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan hari ini ya. Yang jelas kita masih sama-sama belajar, sama-sama. Ini sesuatu yang benar-benar baru ini soalnya. New normal kita. Dulu kalau kita ngobrol itu sambil ngopi, sekarang kita ngobrol sambil ngadepin laptop sendiri-sendiri kan. Itu new normal juga.
Itu Mas Afif. Oke, Mas baik. Firdan. Pak Toro, terima kasih banyak sebelumnya. Nanti juga terima kasih masukannya. Mungkin di lain sesi atau webinar selanjutnya kita akan mengadakan sesi diskusi antara akademisi dan juga pelaku pariwisata, bahkan ke traveler influencer yang nantinya bisa memberikan insight ke teman-teman sekalian. Nanti mungkin kesediaan Pak Toro ya, bisa kita undang lagi nih Pak, wah, sebagai Siap, pelaku dan siap. akademisi nih Pak, pelaku sekaligus akademisi. Oke. Seperti itu teman-teman, buat yang sudah bergabung dengan kita di Google Meet maupun yang streaming melalui YouTube live kita, nanti mungkin kita akan record ini dan bisa ditonton kembali melalui YouTube channel Delokal. Oke Pak Toro, terima kasih banyak kesempatannya, waktunya sore hari ini, dan Mohon terima kasih. maaf, tidak bisa full sampai 5:30. Oke Pak, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa seperti kita kutip di kutipan Pak Toro, jangan lupa untuk berwisata, karena wisata itu bisa bikin awet muda, jadi jangan terlalu lama di rumah juga. Segera planningkan diri kalian, diri Anda semua untuk segera berwisata dan refreshing kembali ke alam. Saya Afif Alfianto dan Pak Toro beserta seluruh jajaran Delokal, kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, selamat sore dan selamat beraktivitas. Oke, makasih. Kita tutup.